Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama High-Tech Channel. Oke teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai integrasi antar aplikasi Office. Apa itu integrasi antar aplikasi Office dan bagaimana penerapannya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Pertama, kita buka Microsoft Word-nya. Ya. Setelah dibuka Microsoft Word-nya, kita ke tab Insert. Setelah itu, kita klik Chart. Maka akan dengan sendirinya muncul diagram batang, ya, yang nanti akan kita pilih, atau diagram garis atau lingkaran dan lain sebagainya. Kita pilih diagram batang, lalu klik OK. Tunggu sebentar dan nanti akan tampil diagram batang yang secara otomatis juga membuka Microsoft Excel. Setelah Microsoft Excel terbuka, kita akan mengisikan data-data yang memang kita butuhkan. Di sini kita ilustrasikan kalau kategori 1, 2, 3, dan 4 itu adalah tahun. Ya, pertama kita isi dulu kategori satunya, ini adalah tahun, misalkan tahun 2019. Lalu kategori 2 adalah tahun 2020. Kategori 3-nya kita misalkan tahun 2021, dan kategori 4 kita misalkan 2022. Series ini kita misalkan adalah sebuah komoditas bahan pokok, misalnya adalah beras, kemudian ada gula, kemudian juga ada telur. Atau mau ditambahkan lagi, misalnya kita tambah satu item lagi, yaitu minyak goreng. Ya, ini kita tambahkan, ya, nanti dengan otomatis akan bertambah sendiri di diagram batangnya. Itu ya, di diagram batangnya ini nanti ada tambahan satu buah item, yaitu minyak goreng. Lalu di data yang di bawah ini kita isikan harga dari komoditi bahan pokok yang memang akan kita bandingkan setiap tahunnya. Pertama, misalnya kita isikan beras itu di tahun 2019, misalnya harga beras paling murah adalah Rp7.500. Kemudian di tahun 2020 paling murah beras misalnya harganya adalah Rp7.800. Kalau di tahun 2021 mungkin ada peningkatan menjadi sebesar Rp8.000, dan selanjutnya di tahun 2022 mungkin nanti ke depan akan semakin meningkat menjadi Rp8.500. Untuk komoditas bahan pokok gula, misalnya di tahun 2019 itu harga terendah gula adalah sebesar Rp12.000. Kemudian di tahun 2020 harganya menjadi Rp12.200 misalnya. Kemudian di tahun 2021 ada Rp12.500, dan di tahun 2022 mungkin harganya di angka Rp13.000. Untuk telur, misalnya di tahun 2019 telur itu memiliki harga terendah di kisaran harga Rp17.000. Untuk di tahun 2022 misalnya ada telur paling terendah adalah Rp17.500. Untuk di tahun 2021 harganya sebesar Rp17.700, dan di tahun 2020 misalnya harganya sebesar Rp20.000. Untuk minyak goreng, ya, misalnya harga terendah minyak goreng tahun 2019 adalah Rp5.000. Tahun 2020 misalnya harganya Rp7.000. Tahun 2021 ada di angka Rp13.000, dan di tahun 2022 sebesar Rp15.000.
Setelah data-datanya terisi semua, teman-teman bisa lihat di sini data-datanya sudah ada semua mulai tahun 2019 sampai tahun 2022. Lalu bagaimana kalau misalnya kita akan menambahkan data tersebut? Misalnya mau kita tambahkan tahunnya, yaitu di tahun 2023. Di tahun 2023. Ini ya. Tinggal tambahkan saja teman-teman. Nanti dengan secara otomatis dia akan membuat satu baris lagi untuk membuat sebuah diagram batang ya. Nah, ini ada ya, muncul ya tahun 2023. Nanti teman-teman tinggal isi lagi datanya seperti tadi ya. Itu mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman semua dengan baik, karena kita akan melanjutkan integrasi berikutnya. Integrasi berikutnya adalah kita akan membuat sebuah file sumber data di Microsoft Excel, dan kita akan membuat dokumen master, lalu kemudian akan kita hubungkan, kita integrasikan di antara dokumen master dan file sumber data. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan bersama-sama. Pertama kita akan membuat sebuah file master. Di file master di sini nanti kita buat misalnya ada nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kemudian kita isikan data-data ini sesuai dengan data-data yang memang teman-teman punya. Misalnya nama Ahmad, kemudian ada Agus, Angga, Aziz, Ana, dan Anissa. Ya, ini jenis kelaminnya laki-laki. Ini juga sama. Ini perempuan. Tempat lahir misalnya Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Bekasi, Bandung. Tanggal lahirnya misalnya tanggal 3 bulan 3 tahun 2002, tahun 2003, atau tanggal 4 bulan 4 tahun 2003, tanggal 5 bulan 5 tahun 2003, tanggal 6 bulan 6 tahun 2003, tanggal 7 bulan 7 tahun 2003, dan tanggal 4 bulan 3 tahun 2000. Data-data yang sudah kita punya. Lalu kemudian kita membuat dokumen master. Apa saja isi dari dokumen master? Misalnya dari data-data yang sudah teman-teman punya ini, kita akan membuat sebuah surat atau sebuah biodata siswa, yang nanti data-data ini yang ada di Excel ya, file sumber datanya akan dipanggil di Microsoft Word sebagai dokumen master. Misalnya di sini adalah biodata siswa. Kemudian ada nama yang pastinya, lalu jenis kelamin, lalu tempat dan tanggal lahir. Seperti ini ya contohnya ya. Dan lalu kita panggil nama-nama yang sudah kita tuliskan di Excel tadi atau di file sumber data, kita panggil di dokumen master di biodata siswa ini ya.
Bagaimana caranya? Pertama, teman-teman masuk ke tab My Links, kemudian teman-teman pilih select recipients dan use an exciting list. Ya, lalu kita cari file Excel yang sudah kita buat tadi, yang sudah diberi nama data siswa. Ya, ini ya, kita klik, kita pilih, lalu kita open. Kita pilih, kalau kita tadi mengerjakan yang di sheet 1, maka kita pilih sheet 1. Kalau kita tadi mengerjakan yang di sheet 2, maka harus kita pilih sheet 2, dan begitu seterusnya. Kita pilih sheet 1, klik OK. Kemudian kita taruh kursor di kolom nama, lalu pilih insert merge field. Ya, tinggal pilih kita kolom nama. Kemudian jenis kelamin begitu juga sama, pilih jenis kelamin. Lalu tempat tanggal lahir. Ya, di sini kita kasih jarak atau tanda koma. Lalu pilih kita tanggal lahir. Nah, setelah ini sudah dimasukkan seperti ini, bagaimana untuk memeriksanya? Apakah data yang kita inputkan sudah betul atau masih ada yang keliru? Kita klik preview result. Kita klik ya. Ya, ini data di indeks pertama. Kita next, kedua, ketiga, dan seterusnya ya, sampai ke 6. Itu ya. Ini data-datanya. Lalu bagaimana misalnya kita mau menambahkan atau mau mengedit datanya? Kita klik icon edit recipient list di sini. Lalu akan muncul jendela dialog seperti ini. Maka kemudian kita pilih data source, kemudian edit. Yang mana yang mau kita edit? Misalnya kita mau edit ini nama Agus nih, nggak usah ada n nya lah, kita hapus ya. Terus misalnya kita mau menambahkan satu lagi entry, kita klik new entry, kita tulis namanya Jenny, itu ya, kelamin perempuan, di Jogja misalnya. Lalu tempat tanggal lahirnya tanggal 3 bulan 4 tahun 2003. Seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Yes. Ya. Sudah masuk Jenny? Ya. Lalu kita klik OK. Kita coba lihat lagi apakah datanya Jenny sudah masuk dan nama Agus sudah berubah. Kita lihat sini nomor 6, nomor 7 ya, nama Jenny muncul. Kemudian nomor 2 tadi ada nama Agus ya teman-teman. Kita lihat nama Agus ya, udah nggak ada n ya. Itu ya. Itulah integrasi antara aplikasi Office, mulai dari integrasi antara aplikasi Office Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang kita mulai dari membuat diagram batang dan kemudian membuat file sumber dan dokumen master, kemudian mengintegrasikan di antara keduanya. Ya, untuk teman-teman yang memang mungkin masih bingung, bisa silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan sekali lagi kayak diingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video-video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.